Konsep dasar just in time. Halo semuanya, kali ini kami akan membahas materi tentang just in time. Perkenalkan, nama saya Dulga Zahira. Saya Diva Fidasri. Dan saya Muhammad Isro. Baiklah, kali ini berikut materi yang akan kami sampaikan. Bye-bye. Konsep dasar just in time. Nah, jadi apa sih pengertian dari just in time? Pengertiannya adalah filosofi yang mempusatkan pengurangan biaya melalui eliminasi persediaan. Nah, semua bahan baku dari komponen sebaiknya datang secara tepat waktu. Nah, konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu di mana bahan itu digunakan untuk proses produksi, sehingga akan menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Langsung saja kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu perbedaan antara sistem just in time dan juga sistem tradisional. Yang pertama yaitu menggunakan sistem penarikan pada sistem just in time. Sedangkan pada sistem tradisional dan menggunakan sistem dorongan. Nah, yang kedua, pada sistem just in time menggunakan persediaan yang tidak signifikan. Sedangkan pada sistem tradisional menggunakan persediaan signifikan. Nah, yang ketiganya pada poin just in time yaitu basis pemasoknya sedikit. Sedangkan pada tradisional pemasoknya banyak. Nah, dalam sistem just in time juga kontraknya jangka panjang. Sedangkan pada sistem tradisional kontraknya jangka pendek. Nah, sedangkan pada poin kelima yaitu pada sistem just in time menggunakan struktur seluler. Sedangkan sistem tradisional menggunakan struktur departemen. Nah, pada poin ke-6 pada sistem just in time karyawannya berkeahlian ganda. Sedangkan sistem tradisional karyawannya terspesialisasi. Pada poin ke-7 pada sistem just in time jasa terdesentralisasi. Sedangkan pada sistem tradisional jasa tersentralisasi. Pada poin ke-8 pada sistem just in time keterlibatan tinggi. Sedangkan pada sistem tradisional keterlibatannya rendah. Pada poin ke-9 pada sistem just in time gaya pemberi fasilitas. Sedangkan pada sistem tradisional gaya pemberi prioritas. Nah, pada poin ke-10 pada sistem just in time menggunakan total quality control. Sedangkan pada sistem tradisional menggunakan accepted quality level. Nah, yang ketiga adalah konsep backflash costing. Pengertiannya adalah suatu cara pengumpulan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat atau merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Nah, apa sih karakteristik dari backflash costing? Nah, yang pertama itu dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Lalu yang kedua, perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan, yaitu raw and in process. Lalu yang ketiga itu ada perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode. Hubungan just in time dengan backflash costing. Nah, hubungan yang pertama itu adalah pengurangan persediaan atau yang disebut dengan zero inventory. Nah, just in time itu berfokus pada pengurangan atau bahkan eliminasi persediaan pada bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, dengan backflash costing, pencatatan biaya hanya dilakukan pada akhir proses produksi. Nah, setelah itu produksi selesai, sesuai dengan filosofi just in time, perlu yang meminimalkan stok. Nah, sehingga tidak perlu pencatatan terperinci untuk setiap tahap produksinya. Nah, lalu hasilnya adalah efisiensi dalam pengelolaan persediaan dan pembukaan biaya, mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk administrasi tentu.
Sedangkan yang kedua yaitu kecepatan produksi dan penyelesaian pesanan. Just in time meningkatkan kecepatan proses produksi dengan memproduksi barang sesuai permintaan dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, seperti penyimpanan bahan baku. Dan back flash costing mendukung sistem cepat ini dengan mempersingkat alur pencatatan biaya. Tidak ada pencatatan biaya di tengah proses, sehingga proses akuntansi menjadi lebih sederhana dan cepat. Kecepatan sistem yang meningkat dapat mengurangi waktu pemrosesan pesanan, bahkan memungkinkan perusahaan menghindari stok barang jadi karena produksi langsung dikirim ke pelanggan. Nah, pada poin ketiga yaitu hubungan kecepatan dengan throughput time. Throughput time sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk dari bahan baku hingga produk akhir. Dalam just in time, throughput time dipersingkat dengan mengurangi WIP dan menyederhanakan proses produksi. Pada poin yang kedua, peningkatan kecepatan proses berbanding terbalik dengan throughput time. Semakin cepat proses, maka semakin pendek waktu siklus produksinya. Pada poin yang ketiga, back flash costing mendukung tujuan ini dengan hanya mencatat biaya setelah produk selesai tanpa intervensi yang memperlambat proses produksi. Nah, lalu yang keempat itu ada efisiensi dan penghematan biaya. Nah, dengan just in time itu, pengurangan waktu total siklus tidak hanya mengurangi persediaan, tetapi juga menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Lalu back flash costing membantu dalam hal ini dengan menyederhanakan pelacakan biaya produksi, mengurangi beban administrasi, dan fokus pada hasil akhir. Analogi dasar dari akuntansi keuangan. Nah, yang pertama itu ada metode perpetual. Cara kerja dari metode perpetual yaitu setiap transaksi persediaan langsung dicatat. Lanjut ke pembelian barang akan mendebitkan akun persediaan, dan penjualan barang akan mengkreditkannya berdasarkan biaya barang yang dijual. Tujuannya untuk memantau persediaan secara real time sehingga saldo persediaan selalu akurat. Dan kesamaan dengan produksi manufakturnya itu, pencatatan terperinci dalam metode ini serupa dengan pengelolaan barang dalam proses WIP pada perusahaan manufaktur yang menggunakan metode biaya pemesanan atau biaya proses. Setiap perubahan dalam biaya persediaan dipantau secara detail sepanjang waktu. Dan metode yang kedua yaitu metode periodik. Cara kerjanya yaitu persediaan tidak dicatat secara rinci selama periode berjalan. Saldo awal akun persediaan tetap tidak berubah hingga akhir periode ketika penyesuaian dilakukan. Penyesuaian akhir periodenya yaitu pertama, perhitungan fisik dilakukan untuk menentukan saldo akhir persediaan. Yang kedua, harga pokok penjualan dihitung menggunakan rumus. Harga pokok penjualan adalah saldo awal ditambah pembelian dikurang saldo akhir persediaan. Yang ketiga, ayat jurnal digunakan untuk menyesuaikan saldo akhir persediaan dan mencatat harga pokok penjualan. Kesederhanaan prosesnya itu tidak ada pencatatan rinci selama periode berjalan, mirip dengan konsep back flash costing pada perusahaan manufaktur. Baiklah, sekian materi dari kami. Kalau tidak mengerti dari materi kami, mohon dimengerti ya. Paham? Bye-bye.